Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk keluarganya, istrinya, para sahabat, dan seluruh umat yang mengikuti jalan mereka semua. Anak-anak saya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya semua? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat menjalankan kegiatan belajar daring. Pada sesi video ini, Bapak akan menjelaskan tentang hal-hal yang dilarang bagi perempuan haid. Pada video-video yang telah lalu, kita sudah membahas bersama tentang wanita haid. Ya, apa itu haid? Berapa hari haid? Ya. Dan kondisi perempuan yang sedang haid, di mana ketika seorang perempuan itu haid, maka kondisinya tidak suci, sehingga perempuan tersebut tidak bebas melaksanakan ibadah. Ya. Dan pada kesempatan ini kita akan mempelajari lebih terperinci lagi apa-apa saja ibadah-ibadah yang tidak boleh dilakukan atau tidak boleh dikerjakan oleh seorang perempuan ketika haid. Ya, silahkan dipersiapkan bukunya, buku paketnya, silahkan dibuka halaman 6. Baik, ibadah yang tidak boleh dilakukan oleh seorang perempuan, ya, yang pertama yaitu sholat. Tidak diperbolehkan untuk melaksanakan sholat. Baik itu sholat wajib 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ya, maupun sholat sunnah, misalnya rawatib, ba'diyah, qobliyah, ya, sholat tahajud, sholat hajat, ya, secara umum seluruh sholat tidak diperbolehkan untuk dilaksanakan oleh perempuan yang sedang haid. Dan apakah sholat yang ditinggalkan tersebut, khususnya sholat wajib, perlu diganti atau tidak? Apakah perlu diqadha? Ini sholatnya tidak perlu diganti, tidak perlu diqadha, ya. Jadi cukup ditinggalkan, ya. Tidak perlu diganti, tidak perlu diqadha di hari yang lain. Lanjut. Di sini hadisnya atau dalilnya ada di halaman 6 ini, ya. Bapak bacakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza aqbalatil haidha fad'iyas shalah wa idza adbarat faghsili anki ad-dama wa shalli." Rawahu Ibnu Majah. Artinya, jika kamu, wahai perempuan sedang haid, maka tinggalkanlah salat, tidak dilaksanakan, ya. Dan jika telah selesai, maka mandilah dan bersihkanlah darah itu serta salatlah. Nah, jadi kalau sudah selesai haidnya, silahkan mandi, bersih, kemudian salat. Misalnya nih, tiba-tiba pas azan zuhur haidnya selesai, atau pas azan sholat asar haidnya selesai, maka buru-buru laksanakan mandi wajib, kemudian sholatlah sholat asar. Ya, paham? Oke, baik. Lanjut, di sini ada hadis lain
Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum? Nah, ini pertanyaan hadisnya ya. Rawahul Bukhari. Bukankah jika wanita haid maka ia tidak melaksanakan sholat dan tidak berpuasa? Kemudian di sini disambung ucapan Aisyah radhiyallahu anha, jika kami haid pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kami diperintahkan mengganti puasa dan tidak diperintahkan mengganti sholat. Nah, ini dalilnya ya. Jadi kalau anak-anak saya, khususnya yang perempuan, haid dan meninggalkan sholat, nah sholat wajib tersebut tidak perlu diganti. Ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Kemudian tidak diperkenankan berpuasa, baik puasa wajib di bulan suci Ramadan maupun puasa sunnah. Puasa Arafah misalnya, puasa Senin Kamis, ya itu tidak boleh dilaksanakan. Ya, akan tetapi untuk puasa wajib diganti di hari yang lain. Mana dalilnya? Yang tadi itu ya, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Jadi salat boleh ditinggalkan dan tidak diganti, sedangkan puasa wajib diganti di hari yang lain. Kita lanjutkan. Larangan berikutnya, tawaf. Tahu tawaf ya, yaitu mengelilingi Ka'bah. Itu bagi orang haid, perempuan haid tidak boleh melaksanakan tawaf, baik tawaf haji maupun tawaf umroh, tidak boleh. Akan tetapi ibadah-ibadah yang lain, ibadah-ibadah haji misalnya sa'i, ya, ihram, itu boleh. Ya, kecuali tawaf. Baik. Oke, hadisnya ada di situ. Halaman 7. Idza hitti faf'ali ma yaf'alul hajju ghairu an la tatufi fil baiti hatta tathuri. Rawahul Bukhari. Artinya, jika kamu haid maka kerjakan ibadah sebagaimana yang dikerjakan para jamaah haji, kecuali tawaf di Baitullah sehingga suci. Nah, ya. Jadi tidak boleh seorang perempuan yang haid untuk melakukan tawaf. Ini salah satu bentuk pemuliaan kepada Baitullah. Kita lanjutkan larangan berikutnya, itu membaca Al-Quran dan menyentuhnya. Jadi tidak boleh menyentuh Al-Quran secara zatnya ya. Tidak boleh menyentuh Al-Quran. Karena disebutkan dalam hadis, la yamassuhu illal mutahharun. Ya, tidak boleh membacanya, tidak boleh menyentuhnya. Tapi mendengarkan bagaimana? Boleh. Untuk mendengar boleh, ya, diperbolehkan. Ya, diperbolehkan. Yang tidak boleh adalah membacanya tidak boleh, baik dengan bahasa isyarat maupun dibaca di dalam hati. Paham? Oke. Dalilnya adalah la yamassuhu illal mutahharun. Kemudian dalil berikutnya adalah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqra'ul junubu wal haidu syai'an minal Qur'an. Orang junub dan haid tidak boleh membaca suatu pun di dalam Al-Qur'an. Tidak boleh membaca satu pun dari Al-Qur'an. Ya, ini salah satu bentuk pemuliaan lagi kepada Al-Qur'an. Kemudian larangan berikutnya bagi perempuan yang sedang haid, yakni dilarang memasuki masjid dan tinggal di dalamnya. Jadi kalau tidak ada hajat darurat, dilarang keras seorang perempuan itu memasuki masjid dan duduk-duduk berlama di dalamnya. Kalau pengen duduk di luar, istilahnya di teras luar, silahkan ya, silahkan. Yang tidak diperkenankan adalah memasuki masjid. Tetapi jika ada keperluan darurat, boleh. Setelah tertunaikan hajatnya, tertunaikan keperluannya, langsung keluar dari masjid. Akan tetapi dianjurkan untuk memperhatikan
kebersihan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jadi kita akan lanjut ya. Afwan, ya itu ya. Jadi ini ya amalan ibadah pokok yang dilarang bagi seorang perempuan ketika sedang haid ya. Salat tidak boleh, puasa, kemudian tawaf, membaca dan menyentuh Al-Qur'an dan memasuki masjid. Itu tidak diperbolehkan. Hanya ini ya ibadah-ibadah pokok yang dilarang bagi perempuan yang sedang haid. Nah, bagaimana dengan ibadah-ibadah yang lain? Apa saja sih yang diperbolehkan? Baik, kita akan lanjut ke slide berikutnya. Silahkan dibuka bukunya, halaman 8. Nah, jadi ketika haid seorang perempuan itu bukan berarti dia santai gitu ya, tidak melaksanakan ibadah-ibadah. Jangan, tidak diperbolehkan. Jadi ada beberapa ibadah yang bisa tetap dilaksanakan oleh seorang perempuan. Misalnya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir pagi, sore ya, silahkan berzikir. Selawat, silahkan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ihram dan wukuf di padang Arafah. Jadi boleh ihram ya, boleh wukuf di padang Arafah ya, dan seluruh ibadah pelaksanaan haji dan umrah, yaitu kecuali apa yang disebutkan tadi, kecuali tawaf ya. Kemudian berikutnya makan dan minum bersama ya. Jadi perempuan haid itu tidak boleh dijauhi ya. Perempuan haid juga tidak boleh menjauh. Biasa-biasa saja ya, karena kamu tidak najis ya, tidak najis ya. Di sini najisnya atau ini adalah haid itu kondisi tidak suci, tapi tidak najis atau tidak haram untuk disentuh, tidak haram ya, tidak ya. Jadi perempuan itu yang haid itu biasa-biasa saja ya. Yang tidak diperbolehkan adalah ibadah pokok yang 5 tadi ya. Kemudian ibadah-ibadah lain yang lain misalnya zakat itu boleh ya. Zakat, infak, sedekah, silaturahim itu tetap boleh dilaksanakan ya. Baik, untuk pertemuan ini Bapak rasa cukup. Silahkan anak-anak saya baca berulang kali dan pahami dengan baik. Jika ada pertanyaan silahkan japri langsung ke nomornya Bapak. Baik, cukup sekian, lebih dan kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.